Selamat pagi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Dia, tentunya di Serasa ID. Sehat, waras, bahagia. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Jangan lupa taati protokol kesehatan, dan buat kalian yang sedang ada di luar rumah, jangan lupa pakai masker. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, hari Sabtu yang cukup syahdu, mendung-mendung syahdu. Pada pagi hari ini kita akan sedikit ngobrol dan sharing terkait hal sepele tapi sedikit dilupakan, dan sebenarnya ini adalah hal penting yang memprihatinkan bagi saya. Jadi kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seru dan kalian harus tahu ini ya. Mungkin di antara kalian juga sudah pernah ada yang mencoba melakukan ini ya. Jadi yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang yaitu tentang bokep atau nama lain adalah video porno. Nah, gitu ya. Tapi tunggu dulu. Buat kalian jangan salah paham dulu. Jadi kita di sini nggak akan nonton bareng video atau situs tersebut. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan efek atau akibat dan bahaya candu pornografi itu, apalagi bagi yang dalam hal ini anak-anak, remaja ataupun para pelajar seperti itu. Jadi buat kalian harus tetap ada di channel ini, jangan skip video ini, tonton dari awal hingga akhir. Oke, stay tune bareng saya di Serasa ID. Oke, jadi untuk teman-teman yang di rumah, jadi kenapa kali ini saya membahas terkait dengan video bokep atau video porno itu tadi. Jadi dikarenakan beberapa hari yang lalu saya sempat membaca di media online yang mengatakan bahwa selama pandemi ada peningkatan akses situs video porno. Nah, maka dari itu saya tergerak untuk membuat video ini agar dipahami oleh semuanya, dan bagaimana video porno hanya dari melihat bisa mengakibatkan kerusakan dalam organ tubuh kita, dan apa aja efeknya buat kita dan perkembangannya, terutama untuk para pelajar seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, perlu diketahui bahwa saya memiliki pengalaman bahwa dulu saya pernah mengisi beberapa kali penyuluhan di sekolah-sekolah, dan di sana saya sering bertanya kepada audiensnya. Di situ adalah para pelajar yang mengatakan bahwa terkait dengan pengalaman mereka menonton video porno, ternyata ada yang menjawab sudah dari kelas 4 SD. Nah, maka dari itu coba dari rekan-rekan sekalian, coba jujurlah pada diri sendiri, sudah sejak kapan saya melihat, atau sudah berapa kali, dan efeknya seperti apa. Tentu pasti ada efeknya, begitu ya. Oke, untuk selanjutnya rekan-rekan akan memahami ini satu persatu. Jadi untuk part 1 ini saya akan menjelaskan terkait candu video porno atau candu pornografi yang mengakibatkan kerusakan di dalam tubuh kita. Nanti di part 2 saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih, kenapa sih bisa di masa pandemi kok malah banyak video-video seperti itu banyak diakses. Jadi teman-teman, agar bisa dipahami bahwa manusia itu memiliki bagian organ-organ penting di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah ini ya, otak ya. Otak kita ini dilindungi oleh yang namanya tempurung kepala. Nah, di otak ini sendiri dibagi dalam beberapa bagian. Nah, salah satunya adalah bagian di sini ya, di bagian depan sini ya, di kepala ini ya. Nah, ini ada yang namanya prefrontal cortex atau PFC, lebih dikenal seperti itu. Nah, PFC ini memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Nah, PFC ini sendiri hanya dimiliki oleh manusia saja ya. Makanya fungsi PFC di sini adalah ia berfungsi dalam mengendalikan emosi, kemudian memiliki peran dalam berpikir, yang membedakan manusia dengan binatang seperti itu. Nah, teman-teman, PFC ini sendiri ini adalah berfungsi juga sebagai pemimpin, yang artinya PFC ini memiliki fungsi utama dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu manusia diberikan kemampuan untuk
membedakan mana benar mana salah. Itu yang berperan penting adalah PFC ini tadi, prefrontal cortex. Kemudian yang kedua, dia bisa berpikir atau berkonsentrasi. Dan tiga, berpikir kritis, mampu mengendalikan emosi, mampu menahan nafsunya, dan juga mampu untuk mempertimbangkan berbagai macam hal seperti menunda kepuasan dan segala macamnya seperti itu. Nah, teman-teman, selain fungsi tadi yang namanya PFC ini tadi, ini memiliki dua hal sekaligus, kelemahan juga kelebihan. Ya, kelebihannya ialah sebagai pusat pertimbangan pengambilan keputusan, ya, yang ini nanti membentuk kepribadian seseorang dan perilaku sosialnya. Nah, dan sekaligus dia memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu dia ini paling mudah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini ya, ini kalau rusak ini nanti akan mengakibatkan tadi yang di positifnya PFC tadi, yaitu tadi kan positifnya adalah dia bisa membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Nah, jika ini rusak, maka kepribadian dan perilaku sosialnya pun bisa berubah seperti itu. Nah, rusaknya PFC ini penyebabnya ada 3 macam. Yang pertama, ini karena benturan fisik, dalam arti ini mungkin karena kecelakaan, bisa cedera kepala ringan hingga berat. Dan yang kedua ialah karena zat kimia. Nah, zat kimia ini didapat dari narkotika, psikotropika seperti itu. Dan ini yang ketiga yang kita bahas kali ini, yaitu pornografi atau narkolepsia. Ada yang paham apa itu narkolepsia? Yaitu narkotik lewat mata, maka disebut sebagai narkolepsia. Oke, sekarang kita akan mulai terkait dengan prosesnya soal pornografi ini. Bagaimana pornografi dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Soal pornografi ini, bagaimana pornografi dapat ketika awal-awal seseorang itu belum pernah terakses terkait dengan hal-hal berbau porno. Pertama, dia kan akan namanya melihat, mungkin pertama kali ya melihat. Ketika melihat pertama kali ini, seseorang akan mengalami perasaan yang kaget. Pertama itu kaget dan merasa jijik pada hal yang dia lihat. Ih, apa sih? Kenapa kayak gitu sih? Ih. Dan segala macamnya, ekspresi-ekspresi menjijikkan seperti itu yang dia lontarkan. Nah, itu baru pertama kali. Nah, teman-teman perlu diketahui. Oke, kita sambil menulis ya. Ambil pulpen dulu. Oke, jadi tadi kan kita sudah bicara terkait dengan PFC ini tadi ya. Nah, kalau kita sudah melihat untuk pertama kali ya, jadi berhubungan dengan ini nanti, jadi ketika kita melihat hal berbau porno itu tadi, maka di dalam PFC, di dalam otak kita ada yang namanya sistem limbik ya, sistem limbik gitu ya, ada sistem limbik. Nah, ketika kita melihat hal-hal porno, maka ini akan mengaktifkan yang namanya sistem limbik, ini akan aktif ya, dia akan aktif. Nah, ketika sistem limbik ini aktif, maka secara tidak langsung dia akan mengaktifkan yang namanya dopamin. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa itu dopamin. Oke, begini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika proses melihat itu tadi, maka yang terjadi pada otak adalah di otak itu ada yang namanya sistem limbik. Saya ulangi, sistem limbik ini aktif, maka akan mengakibatkan dopamin ini aktif. Nah, sistem limbik ini itu kan bergerak dalam mempengaruhi dan mengatur misal keinginan untuk makan, minum, dan berhubungan seksual. Nah, sedangkan ketika ini aktif, maka akan mempengaruhi aktifnya dopamin. Nah, dopamin ini bukan berperan, maksudnya dengan dopamin aktif maka akan mengakibatkan rasa senang. Rasa senang di situ rasa seperti kecanduan, senang, kemudian penasaran seperti itu. Nah, aktifnya dopamin ketika melihat pornografi ini itu sama halnya ketika kita atau seseorang itu mengkonsumsi yang namanya narkotika. Itu sama, dopamin itu akan aktif. Nah,
Jadi sering disebut bahwa sifat candu pornografi itu sama dengan sifat candu narkotika. Begitu, maka harus hati-hati. Jadi teman-teman, otak kita itu adalah barang paling mahal yang tidak bisa dibeli dimanapun dan tidak bisa misal kalau kalian mau menukar dengan apapun kan nggak akan pernah mau, ya kan? Jadi tolonglah ya, hal-hal yang tidak memberikan manfaat tolong ditinggalkan seperti itu. Jadi kita lanjut saja ya. Jadi ini otak ini akan mengingat, ketika sudah terjadi seperti ini, otak itu akan mengingat hal yang menyenangkan saja. Oh, dengan melihat sekali, otak itu akan merekam hal-hal yang menyenangkan itu tadi. Nah, tetapi teman-teman perlu diketahui, jika dalam kehidupan sehari-hari itu nanti akan diimbangi dengan pemberian dan pendampingan akhlak, kemudian pendampingan etika, kemudian norma yang tepat, maka sekalipun seorang itu akan digoda, dapat godaan, dapat apa ya, maksudnya ajakan terkait dengan pornografi ini maka akan diabaikan. Tetapi jika tiga hal ini ya tadi, akhlak, emosi, kemudian etika, norma segala macam tadi tidak ada pendampingan dari awal, nah ini bisa terjadi. Jadi ada keinginan untuk dia lebih lagi. Jadi ketika mungkin awalnya hanya melihat sekali dua kali, dia akan lama-lama akan bosan. Setelah bosan dia butuh yang lebih porno lagi. Awalnya hanya melihat gambar, kemudian dia melihat yang lebih terbuka lagi, yang itu semua memicu rasa senang. Nah, dan itu semua sekarang ini bisa didapatkan dengan sangat mudah dengan adanya internet. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya, kecanduan video porno atau terkait dengan pornografi ini nanti kan lama-lama bakal merusak otak. Nah, proses sebenarnya kan ketika proses alami itu dopamin itu akan dialirkan, yaitu dari sistem limbik ke PFC, itu secara alami. Tapi ketika seseorang itu mengalami yang namanya kecanduan pornografi, maka dopamin yang dialirkan ke PFC ini itu akan berlebihan. Nah, sehingga PFC ini akan mengalami kebanjiran, ya, Sehingga apa? Sehingga PFC ini lama-lama akan tidak aktif. Seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa ketika PFC ini dibanjiri oleh dopamin pada kasus orang kecanduan pornografi, maka yang terjadi adalah PFC ini lama-lama akan tidak aktif. Nah, tidak aktifnya PFC ini akan berakibat pada mengkerutnya PFC seperti itu. Oke, kita terus dulu ya. Jadi PFC ya, ketika PFC ini sering tidak aktif karena kebanjiran dopamin tadi, maka akibatnya adalah dia itu akan mengkerut. Nah, mengkerutnya PFC ini berakibat pada sistem limbik, ya. Maka sistem limbiknya akan berukuran lebih besar. Nah, kenapa lebih besar? Karena pada dasarnya sistem limbik ini tadi kan mempunyai fungsi untuk mengalirkan dopamin. Nah, ketika dopamin yang dialirkan ke PFC karena PFC-nya mengkerut, otomatis ini ukurannya menjadi lebih besar seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika seseorang pada kondisi seperti ini, ya, dia ini tidak maksudnya dia akan terus-menerus mencari kesenangan tanpa merasa rasa bersalah ataupun takut akan akibatnya. Nah, jika pada kondisi seperti ini tidak tertangani dengan baik, akibat lainnya adalah dia akan menjadi pelanggan pornografi seumur hidup. Nah, dan ini berakibat pada apa? Rusaknya bagian otak, yaitu di bagian PFC. Begitu. Itu tadi ya, runtutan sampai terjadinya kerusakan PFC akibat pornografi. Nah, jadi dampak dari semua itu akan berakibat pada satu, ya, tidak bisa lagi konsentrasi, tidak bisa menimbang benar dan salah, tidak bisa lagi untuk mengambil keputusan, lama-lama bisa melakukan yang namanya masturbasi, dan kemudian bisa melakukan seks suka sama suka, kemudian lawan jenis hanya dianggap
sebagai objek seks semata, kemudian kadang melakukan seks seenaknya, lalu menganggap pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Pada tingkat lanjut, orang-orang yang sudah kecanduan pornografi seperti ini bisa melakukan tindak pemerkosaan. Nah, ketika pada hal ini terjadi, maka apa artinya? Jadi artinya udah seperti ini, manusia yang sudah sampai di tahap ini berarti tidak ada bedanya dengan binatang. Karena apa? Karena PFC dia sudah rusak. Jadi teman-teman, hati-hati buat yang sekarang mungkin masih sering melakukan hal seperti itu, tolong lama-lama dihentikan atau dilatih minimal untuk mengurangi hal seperti itu, dan diatur waktunya untuk mungkin bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat. Nah, seorang ahli bedah otak yaitu Donald Hilton Judiard mengatakan bahwa ketika dilakukan suatu MRI yaitu pada orang yang kecanduan pornografi itu sama dengan hasil dari kerusakan otak karena diakibatkan oleh kecelakaan seperti itu. Nah, berbeda juga dampaknya dengan narkoba. Ketika pada seseorang dengan kecanduan narkoba itu yang rusak adalah 3 bagian otak, sedangkan ketika karena kecanduan pornografi ada 5 bagian otak yang rusak. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar waspada, berhati-hati, terutama yang memiliki anak ataupun remaja seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pornografi pada anak itu lebih merusak karena PFC-nya itu belum matang seperti itu. Tetapi kabar baiknya adalah pada anak ini ketika sudah terjadi kerusakan seperti itu masih bisa dibenahi, ya, asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, dan tentunya di sini yang dibutuhkan adalah orang tua dan orang-orang di sekitarnya untuk membenahi hal-hal yang sudah terlanjur terjadi tersebut. Maka dari itu, dari saya pribadi berpesan bagi kalian rekan-rekan yang memang sudah berusia dewasa tentunya, yang mungkin sudah terbiasa menonton hal-hal tersebut dan menganggap hal itu biasa aja, atau mungkin menganggap hal itu bukan sesuatu yang salah. Nah, itu kalian harus waspada, berarti kalian sudah mungkin ada gangguan sedikit di PFC kalian. Jadi tolong, bagi yang melihat video ini dan mungkin merasa tersindir, saya malah bersyukur. Jadi kalian sebisa mungkin tolong hentikan pelan-pelan, ya, harus berlatih untuk menghentikan dan gunakanlah waktu kalian dengan lebih bermanfaat, bisa melakukan banyak kok kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, ya kan, atau kesibukan macam-macam, ada olahraga ada, atau mungkin hobi-hobi kalian bisa manfaatkan dengan itu. Dan untuk para orang tua, karena semualah orang tua yang ada di sekitar kita yang memiliki anak di usia-usia sekolah, terutama di usia-usia belum matang, tolong yang belum terjadi seperti ini mungkin lebih waspada dan lebih memperhatikan kalau perlu ada keterbukaan antara orang tua dengan anak, ya. Tadi seorang mana ya namanya? Oh, nggak ada. Oh, ini. Jadi ketika orang tua itu anak sudah difasilitasi dengan barang seperti ini, yaitu ponsel, tolonglah lebih aware, dalam arti kita sering mengecek apa aja sih yang diakses anak, atau mungkin game-game sekarang yang lebih kadang suka diselusupi hal-hal yang berbau pornografi. Kita harus tahu dan kita harus mengetahui operasi HP itu seperti apa. Biasa tuh biar kita juga paham, kita tidak ketinggalan zaman, dan kedua kita bisa sebagai teman sekaligus tempat untuk membimbing anak kita ke hal-hal yang tepat seperti itu. Jadi jangan tinggalkan anak difasilitasi aja dan ditinggalkan begitu saja ke tempat kita tahu apa yang dia akses, apa yang dia tonton. Karena apa? Akibatnya nanti kita juga yang akan menanggungnya seperti itu. Dan pesan terakhir dari saya, marilah kita sama-sama menjaga generasi penerus kita, generasi masa depan negara kita dari hal-hal kejahatan pornografi dan kekerasan seksual. Oke, terima kasih atas waktunya melihat video ini, dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komentarnya untuk perbaikan video kami. Terima kasih.
Sampai jumpa di part 2 dengan tema yang sama. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.